Pernah nggak sih Bapak atau Ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas, merasa sedikit pusing lalu langsung pergi ke warung atau toko kecil dekat rumah buat beli obat sakit kepala? Atau mungkin habis makan pedas perut begah, langsung minum obat maag atau obat perut yang biasa dijual bebas itu? Rasanya praktis, cepat dan nggak ribet. Tapi tahu nggak, kebiasaan ini kalau dilakukan terus-menerus, apalagi tanpa konsultasi dokter, bisa jadi bumerang, bahkan bisa mengancam nyawa. Apalagi kalau dikombinasikan dengan obat lain yang juga sedang diminum. Tanpa sadar, bisa jadi racun yang mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius tentang bahaya obat warung yang sering dikonsumsi tanpa sadar oleh para lansia. Kita akan bahas kenapa obat-obatan yang kelihatannya sepele dan mudah dibeli ini bisa sangat berbahaya kalau dikonsumsi sembarangan. Apalagi kalau dikombinasikan dengan obat lain yang sedang rutin diminum, seperti obat darah tinggi, diabetes, atau kolesterol. Yuk, kita simak baik-baik, karena topik ini penting banget buat keselamatan dan kualitas hidup para orang tua kita, atau bahkan kita sendiri kalau sudah memasuki usia lanjut. Banyak dari kita, terutama generasi orang tua kita, terbiasa memegang prinsip asal sembuh, ya sudah. Mereka percaya, kalau sakit perut ya minum obat maag, kalau pusing ya beli obat sakit kepala yang dijual di warung, dan kalau flu langsung minum obat flu tanpa mikir panjang. Padahal, tubuh lansia sudah tidak sekuat dulu. Metabolisme melambat, fungsi ginjal dan hati menurun, dan efek samping dari obat jadi lebih kuat terasa. Kalau dulunya tubuh bisa mentoleransi 2 atau 3 jenis obat sekaligus, sekarang belum tentu. Mari kita bahas contoh yang sering terjadi. Misalnya, seorang lansia punya tekanan darah tinggi dan setiap hari minum obat dari dokter. Lalu suatu hari, beliau merasa pegal-pegal dan beli obat pegal di warung yang katanya bisa melancarkan peredaran darah dan bikin tidur nyenyak. Obat itu mungkin mengandung bahan seperti ibuprofen atau paracetamol dalam dosis tinggi. Nah, kombinasi ini bisa bahaya banget. Obat hipertensi bekerja menurunkan tekanan darah, sementara ibuprofen bisa meningkatkan tekanan darah atau bikin ginjal bekerja lebih keras. Akibatnya bisa fatal. Ginjal bisa rusak, tekanan darah bisa naik turun, dan risiko stroke atau serangan jantung jadi meningkat. Ada juga yang karena sering merasa masuk angin atau mual, lalu minum obat-obatan berbahan dasar antasida atau dekongestan dari warung. Padahal, kalau beliau juga minum obat diabetes, kombinasi ini bisa mengganggu penyerapan obat dan malah bikin kadar gula darah jadi tidak stabil. Apalagi kalau tidak membaca komposisinya, bisa saja mengandung kafein, zat pemicu irama jantung tak stabil, atau bahkan sodium tinggi yang memperparah tekanan darah. Masalah lainnya adalah soal dosis. Obat warung biasanya nggak punya petunjuk pemakaian yang rinci seperti obat dari dokter. Akhirnya banyak lansia yang minumnya asal saja. Ada yang minum 2 tablet karena merasa 1 tablet tidak cukup. Ada yang campur 2 merek berbeda karena merasa efeknya kurang manjur. Tanpa sadar, mereka sedang menciptakan bom waktu dalam tubuh mereka sendiri. Ginjal dan hati harus kerja keras menyaring zat kimia yang masuk. Padahal di usia 60 tahun ke atas, kemampuan organ-organ itu sudah jauh menurun. Belum lagi soal efek jangka panjang. Konsumsi obat bebas yang mengandung zat aktif tertentu dalam jangka panjang bisa merusak lapisan lambung, menimbulkan maag kronis, hingga perdarahan dalam. Bahkan beberapa jenis obat flu dan batuk bisa menyebabkan kantuk berlebihan dan bikin lansia jatuh saat berjalan karena keseimbangan terganggu. Kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali terjadi, tapi jarang disadari sebagai efek dari obat yang dikonsumsi tanpa resep. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ada jenis obat warung yang sebetulnya mengandung steroid tersembunyi. Obat-obatan ini seringkali dijual tanpa label jelas, tapi katanya bisa menyembuhkan pegal-pegal, asam urat, rematik, dan semacamnya.
Padahal, kandungan steroid kalau diminum tanpa pengawasan dokter bisa mengakibatkan gula darah melonjak, tekanan darah naik, tulang keropos, bahkan bisa menyebabkan gangguan hormonal dan infeksi. Sayangnya, banyak lansia yang merasa cocok dan akhirnya minum obat itu bertahun-tahun. Jadi, apa solusinya? Pertama, edukasi. Bapak dan Ibu, penting banget untuk tahu bahwa tidak semua obat aman dikonsumsi tanpa resep, apalagi kalau kita sudah rutin minum obat dari dokter. Selalu baca label dan tanyakan ke apoteker atau dokter sebelum mencampur obat warung dengan obat resep. Kedua, hindari kebiasaan beli obat karena saran teman. Obat yang cocok di satu orang belum tentu cocok di tubuh orang lain, apalagi kalau kondisi kesehatannya berbeda-beda. Jangan mudah percaya dengan testimoni yang tidak jelas. Ketiga, lebih baik gunakan cara alami jika memungkinkan. Misalnya, kalau merasa pegal, coba kompres hangat, pijat ringan, atau berendam air hangat. Kalau perut kembung, bisa coba minum air jahe atau air hangat dulu. Jangan langsung minum obat. Keempat, selalu konsultasikan ke dokter atau puskesmas sebelum minum obat bebas, terutama jika sudah mengonsumsi obat rutin untuk penyakit kronis. Dan kelima, ajak anggota keluarga untuk lebih peduli. Anak-anak atau cucu bisa ikut mengawasi obat-obatan yang diminum oleh orang tua di rumah. Simpan obat-obatan dengan label jelas, pisahkan obat rutin dari obat bebas, dan jangan biarkan lansia minum obat sendiri tanpa pengawasan. Ingat, tubuh kita, apalagi di usia senja, bukan lagi seperti dulu. Kita harus lebih hati-hati, lebih bijak, dan lebih peduli pada apa yang kita konsumsi. Jangan biarkan obat yang seharusnya menyembuhkan, malah jadi penyebab datangnya penyakit lain yang lebih berat. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan dan menyadarkan kita semua tentang pentingnya bijak dalam mengonsumsi obat. Yuk, kita jaga kesehatan diri dan orang tua kita, karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai, terutama di masa tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.